Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan panggilan telepon kepada Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Dan di dalam percakapan mereka itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan perihal ucapan selamat atas perayaan Hari Raya Yahudi atau Hari Raya Sukkot atau juga disebut Hari Raya Pondok Daun kepada Netanyahu. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini artinya apa? Artinya bahwa hubungan kedua tokoh ini berada dalam kondisi baik, tidak seperti yang dispekulasikan ataupun dinarasikan selama ini. Hari Raya Sukkot ini adalah sebuah perayaan Yahudi selama 7 hari untuk mengucap syukur atas hasil panen dan mengenang pengembaraan leluhur mereka di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Juga ada referensi lainnya lagi. Hari Raya Pondok Daun adalah sebuah hari raya yang merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan bulan Oktober. Perayaan ini dimulai 5 hari setelah perayaan Yom Kippur. Pada perayaan pengumpulan hasil panen anggur ini, orang mengenang zaman pengembaraan dalam padang belantara seperti yang dikisahkan di dalam Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 34. Perayaan hari raya ini bersifat gembira sehingga disebut sebagai Sukkot, disyukuri oleh umat Tuhan sebagai season of joy, musim kesukaan orang-orang Yahudi dengan liturgi membaca kitab Kohelet. Nah, artinya teman-teman dan Bapak Ibu semua, ini adalah merupakan perayaan penting bagi orang-orang Israel ataupun bagi orang-orang Yahudi, termasuk di dalamnya Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel saat ini. Dan hal seperti ini menurut saya diketahui dengan sangat baik oleh Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, sehingga kemudian ia melakukan panggilan telepon dan menyampaikan ucapan selamat kepada Benjamin Netanyahu. Nah, ini semakin menegaskan bahwa memang kedua tokoh ini hubungan mereka itu tidak ada persoalan sama sekali. Seperti yang selama ini berkembang narasinya seolah-olah bahwa ada ketegangan di antara keduanya. Tidak ada menurut saya ya dari percakapan yang seperti ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, memang tidak dapat dipungkiri juga dalam postingannya Netanyahu sudah menyampaikan perihal ini, terutama disampaikan kepada warga Israel mengenai perayaan Hari Raya Sukkot itu. Dan kemudian Netanyahu juga menyampaikan perihal usaha yang sedang mereka tempuh sampai hari ini, terutama untuk membebaskan para sandera yang disandra oleh pihak Hamas sejak tanggal 7 Oktober 2023. Jumlahnya itu ada 48. Nah teman-teman, 48 orang itu tentu angka yang tinggi, yaitu banyak sekali, dan memang sampai hari ini itu yang sedang diusahakan oleh Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ini menarik juga pada beberapa waktu belakangan ini terutama usai pihak Israel, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, usai pihak Israel mencegah ya kapal-kapal yang tergabung dalam Global Summit Flotilla itu yang rencananya kan mereka datang ke Gaza itu untuk membawa bantuan kemanusiaan. Tapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Ketika kemudian pihak keamanan Israel, itu ada 2 videonya Bapak Ibu, itu video yang berbeda, tidak sama. Yang pertama oleh kepolisian Israel mengecek kapal yang ditumpangi oleh mereka yang katanya adalah aktivis kemanusiaan yang mau membawa bantuan ke Gaza. Tapi didapati tidak ada bantuan di dalam kapal itu, kecuali barang-barang pribadi, dan kapal itu agak berantakan, ya mungkin karena banyak orang di dalamnya. Lalu yang kedua, di video yang berbeda, ya juga sepertinya di kapal yang tidak sama, pihak keamanan Israel kembali melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan terhadap isi kapal yang mereka cegat itu. Dan juga di dalamnya tidak didapati adanya bantuan kemanusiaan, kecuali hal yang sama mereka temukan adalah barang-barang pribadi dari orang-orang yang menamakan diri mereka adalah aktivis kemanusiaan yang mau membawa bantuan ke jalur Gaza. Nah teman-teman sekalian, memang kemudian ini kan mereka dicegat karena sebenarnya begini teman-teman ya. Sebelum mereka berangkat ke sana itu saya ada lihat satu narasi, satu ulasan ya yang menyampaikan perihal bahwa jadi di area sana itu teman-teman sudah diblokade oleh pihak Israel. Jadi memang pada akhirnya karena sudah diblokade, jadi tidak bisa orang masuk secara sembarangan tanpa ada izin ataupun tanpa disetujui oleh pihak Israel. Nah, jadi kemudian kapal-kapal yang dikatakan itu mau membawa bantuan, dicegatlah itu oleh pihak Israel, tidak jadi. Akhirnya apa? Ya, orang-orang yang kemudian membawa bantuan ini dipulangkan ke negara masing-masing. Di antaranya itu ada ini, siapa yang sedang viral itu namanya adalah Greta Thunberg. Lalu juga ada, kalau di bangsa kita Indonesia, ada Wanda, ada Hussein. Sebenarnya teman-teman,
Saya tahunya itu 2 orang saja, tapi tadi saya ada lihat satu artikel itu ya, katanya mereka tuh 30-an orang sebenarnya, 30-an orang yang datang ke sana. Nggak tahu lah ya mereka jumlahnya berapapun itu ya, terserah lah mau banyak mau tidak, yang penting mereka sudah sampai ke Indonesia dan tidak jadi membawa bantuan secara langsung ke jalur Gaza usai dicegat dan dipulangkan oleh pihak Israel. Memang kemudian tersisa satu pertanyaan, kira-kira kalau benar ya mengikuti narasi yang berkembang dari pihak mereka ini, kalau benar membawa bantuan kemanusiaan ke sana, bagaimana dengan bantuan-bantuan itu ya? Apakah tinggal di sana atau bagaimana, atau kemudian ikut pulang ke mereka ke negara masing-masing, atau seperti apa Bapak Ibu? Saya juga kurang tahu, tapi ini rasa penasaran saja kira-kira bagaimana mengenai hal seperti itu. Atau tidak ada perubahan tekad dari mereka, dan sampai hari ini sebenarnya mereka ini kan sedang menjalin komunikasi ya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump perihal bagaimana memulangkan para sandera warga Israel yang sampai hari ini masih disandra oleh pihak Hamas. Ya, jadi itu yang sekarang sedang diupayakan oleh pihak Israel. Dan beberapa waktu yang lalu kan juga dalam proposalnya Donald Trump itu ya, salah satu syarat untuk Hamas ini teman-teman tidak lagi berkuasa di Gaza itu, jadi mereka harus melucuti senjatanya, lalu kemudian yang akan memimpin Gaza itu katanya adalah Presiden Donald Trump sendiri ya. Jadi memang berkembang narasi, ada yang tidak setuju juga ada yang setuju, tapi sudah ada ultimatum ya, sudah ada peringatan dari Donald Trump itu bahwa kalau Hamas tidak segera memberikan respon, ini kemudian bisa berujung pada teman-teman, situasi yang akan berkepanjangan. Nah, seperti apa itu nantinya yang akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump, ya memang juga belum diberitahukan, tapi itu sebuah peringatan bahwa ini harus segera diterima dan kemudian segera juga perlu perdamaian di sana untuk diwujudkan. Nah, memang artinya Bapak Ibu sekalian, sekitar 1 atau 2 minggu belakangan ini sedang ada upaya agar di sana ada perdamaian, tapi sepertinya Bapak Ibu sekalian ya, karena ini juga sebenarnya beberapa pihak itu masih mengharapkan agar Israel ini yang justru di bumi hanguskan ataupun dilenyapkan dari muka bumi. Apakah nantinya ini akan mungkin terwujud perdamaian di sana? Ya, kita belum tahu ya, karena waktu yang lalu juga saya selalu ingatin teman-teman mengenai pidato dari Pak Prabowo Subianto yang menyampaikan perihal win-win solution ya, ataupun solusi 2 negara. Itu memang bagus ya, tapi meskipun itu tampak bagus, ada beberapa orang yang memang nampaknya itu sudah antipati sekali dengan Israel. Ya, artinya pesan yang baik seperti itu pun juga ikut ditolak ya. Nah, teman-teman, bahkan banyak yang kemudian menyayangkan ya, katanya wah bisa-bisanya Pak Presiden menyampaikan pidato yang seperti itu ya. Jadi baginya adalah untuk mewujudkan perdamaian di sana lah, jadi harus hilangkan saja Israelnya. Yang mana bisa kalau seperti itu kan teman-teman ya.